mobil bergerak. Mobil bergerak itu kan bukan kita tentang aja bannya tuh terus yang ya. Ada mesin yang menggerakkan, ada driving yang nyetir, kemudian ada rem, ada gas, itu sistem. Jadi kalau satu sistemnya rusak, banyak pecah, bergerak nggak mobil itu Pak? Karena misalnya mobil, kalau mobilnya bisa bergerak, cuma di bawah operasionalnya jadi kalau sistem itu terputus, satu aja tidak bekerja, maka semuanya juga tidak akan bisa bekerja. Jadi kesalahan tidak bisa ditimpakan dengan satu orang kalau sistem itu terhubung ke sistem. Ya. Jadi kalau misalnya operasi pemeliharaan, misalnya di sini semua bilang itu tidak bisa juga gitu. Kita sendiri, itu saya tidak akan mampu juga kita. Jadi di situ yang disebut dengan stakeholder. Stakeholder pasti sering ya Pak, dengan ya stakeholder. Kalau stakeholder itu siapa-siapa aja yang coba sebutkan aja. Ada instansi pemerintah, masyarakat, petugas-petugas. Iya, jadi ada perguruan tinggi, instansi pemerintah, swasta, NGO. NGO itu apa? Enggak, NGO itu kan di sini. Government Organization, apa namanya bahasa Indonesia? LSM. LSM, LSM, ya. Kemudian ada masyarakat, instansi, ada kehutanan, pertanian, ya perikanan, itu semua terkait dengan sungai itu, ya kan? BWS, PSDA, PLN, semua nyangkut dengan sungai, industri mungkin, ya. Jadi itu dalam sistem harus juga terlibat. Jadi sistemnya akan melibatkan instansi pemerintah, kemudian perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini sebenarnya mungkin keberadaannya hanya untuk mengisi kekurangan atau kekosongan di dalam mungkin teknis pelaksanaan. Ya, karena mungkin dasar-dasar teori itu kadang-kadang kita misalnya gini, ada seseorang yang mungkin punya feeling itu udah kuat sekali karena bekerjanya sudah lama gitu. Kalau ini seperti ini, penanganan seperti ini. Ya, kalau misalnya. Nah itu misalnya, tapi kalau tidak semua orang seperti itu, mungkin Pak Hendra mungkin ketika tahu aja persoalan langsung tidak perlu berkoordinasi ditangani sendiri itu selesai. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Sama dengan dokter, dokter bilang aja dia ada gini-gini, dia tahu aja mungkin penyakitnya. Tapi belum tentu semua dokter akan punya diagnosa yang sama, kan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi. Di situ ada komunitas peduli sungai yang binaan dari BWS. Jadi BWS ini sebenarnya program bagus sekali. Ada membina komunitas peduli sungai. Yang saya dengar itu lebih dari 40. Komunitas itu ada kan karena ada keinginan. Tidak mungkin masyarakat membuat komunitas kalau tidak ada keinginan. Ya, artinya niat keinginan yang sudah ada itu cukup. Nah, kita sebagai penyelenggara pemerintah, ya kebijakan, maka yang punya keinginan itu harus disambut. Karena apa? Karena yang punya keinginan itu tuh berharga sekali. Yang perlu dijaga adalah semangatnya. Karena yang penting ada kemauan dulu. Komunitas muncul karena ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan, tidak ada komunitas. Ada lebih dari 40 KPS semua. Artinya semua ingin sungai bersih, terawat, sehat. Kan gitu ya. Nah, itulah. Jadi itu semuanya itu kan memang harus terhubung. Jadi kadang-kadang kita merasa misalnya kita tidak perlu misalnya perguruan tinggi tidak perlu misalnya pemerintah atau pemerintah tidak perlu perguruan tinggi. Miskomunikasi atau miskoneksi antara lembaga-lembaga yang terhubung dengan stakeholder itu yang melemahkan kita. Jadi tidak usah merasa kita kalau kita misalnya kayak saya perguruan tinggi merasa udah sekolah tinggi gitu, saya merasa tidak perlu BWS, saya tidak bisa melakukan apa, atau saya tidak perlu KPS, saya juga tidak bisa melakukan apa. Iya kan? Jadi memang karena ada ego juga, saya sendiri juga, saya ego juga gitu ya dalam diri. Misalnya UNAN tidak mau bekerjasama dengan katakan
dibuat apa perizinan berapa yang dibutuhkan. Dasar itulah nanti soal atasan mengajukan anggaran, setelah anggarannya baru dikerjakan. Biasanya berapa lama tuh Pak? Kan kalau menangani paling cepat 2 minggu bisa. Langsung ditangani gitu ya Pak ya. Nah, berarti kan keberadaan OP itu, petugas OP itu sebenarnya kan kritis kan itu. Kalau nggak dilaporkan kan nggak tahu ya, iya kan? Misalnya BWS nggak akan tahu. Kalau Pak Indra diam-diam aja ngelihat orang masyarakat longsor, kemudian putus jalan, kemudian sungainya banjir meluap kemana-mana, masyarakat teriak-teriak, tolong gitu ke Pak Indra. Kalau Pak Indra diam-diam aja kan, dia kan tambah parah gitu kondisinya kan. Jadi respon gitu namanya. Jadi quick respon cepat itu perlu. Karena apa? Kerusakan itu kalau dibiarkan lama-lama tambah parah. Ginjal kalau misalnya masalahnya dikit dibiarkan juga dari lama-lama gagal ginjal, darah, kan gitu ya. Tapi kalau penanganan kecil seperti kata Bapak tadi bahwa ditangani langsung 2 minggu, ya alhamdulillah gitu. Artinya apa? Masyarakat bahagia dengan itu. Ya, sungai terjaga, kan gitu ya. Nah, kemudian ada kondisi bahwa kalau dalam operasi dalam petugas OP itu ada nggak membuat kategori rusak ringan, berat, sedang? Ada Tindakan yang paling cepat itu yang biasanya kategori yang mana Pak? yang mitigasi itu mengurangi dampak bencana. Iya, yang mana yang paling cepat ditindak itu yang biasanya kerusakannya ringan, sedang atau berat? Yang ringan. Yang ringan itu biasanya langsung ya. Kan biasanya kan masalah anggaran negara ini kan kadang-kadang tersangkut tuh kalau misalnya ringan nggak ada. Dan operasional? Dana operasional kalau khusus dengan kabupaten kita dananya ke sana pun nggak ada. Kan nggak ada namanya. Karena apa? Saya dulu pernah tersinggung waktu dosen saya bilang gini, orang Indonesia itu dia bisa beli mobil mewah-mewah, bisa bangun rumah mewah-mewah, tapi perawat nggak bisa. Karena apa? Setahun dibangun rumahnya sudah berumur-umur, sudah mau kelotok-kelotok itu hujannya, kan gitu. Mobil misalnya dibeli mobil, tetapi dipakai aja, nggak dirawat. Jadi dulu kalau orang Indonesia tuh kayak kaya ya idaman. Kita memang senang aja nih kita kaya-kaya. Bahkan satu rumah itu walaupun anak satu mobilnya bisa 3. Ya kan? Bener kan? Iya kan? Padahal mereka punya anak 3, mobilnya tetap 1 juga gitu. Tapi yang saya dengar gitu, beli mobilnya sanggup tapi merawatnya nggak sanggup. Nah, kenyataan kita lihat ada misalnya gedung-gedung di kantor kita bocor, biarin bocor kan. Rumah kita juga mampet, ya biarin mampet gitu. Pokoknya kalau nggak tahu aja. Keran cuci piring misalnya sudah rusak, ada bocor aja dibiarin aja, kan? Cuek. Nah, jadi kategori kita sudah mulai terganggu itu sebenarnya kita sudah harus terserah kita laporkan nggak ada ya nggak apa-apa. Kok kita sebagai petugas publik laporkan. Kalau kita diam di kita nggak tahu yang di atas kita ini akan tahu apa enggak. Ya paling nggak kita sudah melaporkan ya kan. Jadi kita sudah lepas tanggung jawab gitu kan gitu. Nah, apalagi kalau sudah, nah itu adalah kategori ya kondisi kerusakan, ada yang kalau mulai terganggu tentu sudah ini kan. Jadi kadang-kadang masyarakatnya juga kita nggak salahin juga petugas-petugas atau instansi pemerintah karena masyarakat itu merasa seharusnya bisa datang gotong royong, ya nggak lakukan lapor aja kan gitu ya kan. Nah, budaya gotong royong kita itu dulu sebenarnya juga kalau bahasa Belanda itu samenwerken gotong royong itu udah nggak ada sekarang, ya kan? Disuruh sistem mending bayar 50.000 daripada nongkrong tengah malam kan gitu. Disuruh gotong royong daripada capek mending nyumbang kue. Padahal itu budayanya itu sebenarnya budaya mitigasi tingkat paling rendah yang paling efektif. Jadi nggak perlu melapor ke instansi pemerintah dibuat mengeluarkan aturan segini yang tadinya cukup dengan dana 10 juta tapi karena melapor dananya jadi 100 juta. Aturannya 10 juta ada jadinya nggak dikeluarkan. Kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh memperpanjang administrasi kemudian kadang-kadang malah nggak jadi. Nah kan? Nah gitu. Kadang-kadang gitu. Ya.
Kemudian ini kan sudah saya kirimkan tadi ya, mungkin ada bisa dibaca. Nah, kemudian lagi ini, kayak ada indikator, ada kondisi, ada parameter. Ini kan menjadi rujukan kita. Jadi masalah sungai seperti saya bilang tadi terkait dengan gas. Gas terkait dengan atmosfer. Atmosfer terkait dengan ramalan. Nah, kan? Jadi kalau ada ramalan itu Mama Lorena, Bang Hijab, nah, itu kan ramalan kan? Kita juga di hidrologi itu juga disebut dengan forecasting, ramalan, tukang ramal. Cuma meramalnya Mbah Mijan itu dengan meramalnya orang hidrologis itu beda. Karena kita meramal dengan statistik, ya, analisis. Saya nggak siapa orang hidrologi pun yang bisa menjamin nanti malam itu hujan deras. Anda bisa benar ya malam dapat malam. Nggak bisa. Kalaupun ada rasa-rasa juga pun kita nggak tahu lebat apa kritisnya. Nah, jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa duga gitu, apa yang terjadi di atmosfer. Tapi dia berhubungan dengan sungai. Ya, dia berhubungan gitu. Nah, di perguruan tinggi itu hanya membantu prediksi untuk misalnya kita mau melakukan misalnya membuat bangunan pengendali sungai, katakanlah tanggul, atau misalnya kita mau melining saluran banjir kanal. Itu hanya membantu seberapa besar sebenarnya kapasitas yang bisa ditampung kalau untuk kondisi banjir. Makanya muncullah banjir kanal dengan desain banjir 56 tahun, kalau ulang periode 50 tahun. Ini sebatas itu. Dan kita menjamin bahwa konstruksi itu aman untuk kita gunakan pada kondisi itu aja. Tapi apakah hari ini atau besok kan atau lusa kan pada jam sekian kita seperti itu nggak bisa juga gitu ya. Tapi kita tersangkut dengan hidrologi, morfologi, kualitas air, kemudian ada lagi di dalam itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, makhluk hidup semua kita punya hak yang sama terhadap sungai. Bukan berarti sungai ini kita ambil semua kemudian ikan kekeringan, nggak boleh juga kan? Zolim kita. Iya kan? Jadi ada hayati ya di situ, ada tempat habitatnya. Ikan itu dia memberikan manfaat buat kita. Ya kita makan, airnya kita makan, tapi kita berikan dia hidup. Sekali lagi itu memang kadang-kadang perlu perenungan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi sampah. Ikan itu dia juga sama manusia, butuh bersih, butuh sehat supaya dia bisa berkembang. Data kita copokin dengan sampah. Nah, datang ikan yang tadi bodoh ini makannya pula plastik ya. Nah, jadi racun dimakannya dia pun kadang-kadang nggak tahu kan gitu ya. Nah, jadi parameter itu kadang-kadang perlu jadi rujukan, tetapi tidaklah mesti mutlak kadang-kadang karena ada sense kita, ya. Jadi kalau misalnya kita kategori misalnya kita ambil aja satu keanekaragaman hayati misalnya. Kemudian kalau di situ ada ikan gariang, ikan gariang di sini ya. Nah, misalnya ikan gariang. Kemudian dia mempunyai nilai jual, nilai ekonomis. Artinya dia kan juga kita jaga, tempat hidupnya kita jaga, karena dia menghasilkan. Nah, gitu ya. Kemudian kondisinya harus tetap baik, ya, harus tetap baik. Nah, kan gitu. Jadi masalah baik, berkurang, punah, itu sebenarnya dalam kemampuan kita mengukur. Kalau sudah misalnya sungai itu terkenal dengan sungai ikan ya katakanlah misalnya ikan apa lah, ikan gariang aja lah gitu kan. Lalu kalau kita lihat di situ sudah nggak ada lagi gariang, berarti kita perlu tahu apa penyebabnya. Jangan-jangan limbah pabrik masuk ke situ, ya hidupnya lagi. Sama dengan Sungai Siak, Karang Baru, itu dulu tuh terkenal dengan udang galah. Sekarang ini udang galahnya kita ampun susah. Karena apa? Karena sungainya udah tercemar dengan minyak-minyak transportasi. Kemudian ada pabrik-pabrik, ya kan, masuk ke situ. Gitu. Jadi yang rugi kita juga. Kalau kita bisa nikmati udang galah, sekarang udah nggak bisa. Kalau bisa pun mahal, 500.000 seekor. Ya, gitu kan. Nah ini jadi kategori kriteria ini semua indikatornya ada dalam teori dan silakan nanti merujuknya. Tapi perkara feeling bapak-bapak dan ibu-ibu sebenarnya ketika sudah menikmati bahwa
pekerjaan ini memang harus menjadi bagian passion kita, itu semuanya akan tertutupi aja secara naluri. Gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya kita melihat tebing, contoh tebing itu ya, atau sungai, terjadi penyempitan karena di situ dilihat rumput banyak tumbuh, tanaman liar banyak tumbuh. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi Tanaman liar dibersihkan. Karena apa? Ketika dia tumbuh berkembang di situ, kapasitas sungai kan berkurang. Tadinya bisa masuk 100% ya banjir ke situ, karena dia tumbuh rumput liar itu, bahkan mungkin pohon kelapa tumbuh tengah sungai. Karena dia ada pohon kelapa tumbuh tengah sungai, pohon sukun tumbuh tengah sungai juga ada, dan dia kan mengurangi hak air untuk melewati saluran itu. Maka sebagai petugas, bagaimana? Ya itu harus kita eksekusi, ya. Itu aja kita angkat, kita bersihkan, kita kembalikan kondisinya bebas banjir. Percayalah. Karena kita ruwet-ruwet gitu, harus bangun pengendali banjir, harus bangun ini gitu. Padahal masalahnya sebenarnya cuma mencabut rumput itu aja. Iya kan? Saya ingat betul, saya tinggal di Raden Saleh, ini dekat dengan Khatib Sulaiman. Itu saya dulu pernah, rumah saya itu kebanjiran. Banjiran itu bukan dari luapan, dari air panah. Karena dia tertahan di situ kan. Nah, kemudian tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada pembangunan pelebaran saluran, tidak ada. Yang ada dilakukan hanya menggeruk sedimen, mengangkut tanaman eceng gondok, dicabut dari situ, semua dibersihkan, hujan nggak ada dia lagi sampai sekarang. Itu kan tindakan non struktural namanya, jadi tindakan struktur non struktur. Banyak-banyak aja non struktur sebenarnya dulu. Kalau sudah tidak bisa baru kita ke struktur melaporkan. Jangan kita percaya ini, misalnya ini kita bangun itu, oh lebarkan saluran. Sementara di masalah itu jalan utama. Masalah lebaran di Sumbar ini, masya Allah susahnya. Ya, kalau nggak susah nggak tembus saja jalan tol kan gitu kan? Jalan tol susah gitu. Lalu cuma setengah meter. Masyarakat nggak mau, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa tindakan non struktural itu melarang masyarakat buang sampah ke sungai, mencabut itu tanaman gitu ya, itu pun sudah bisa membantu banyak. Nah, itulah salah satu contoh seperti itu. Nah, kemudian kegiatan yang disebut dengan mitigasi tadi itu banyak. Jadi kalau kita belah jadi dua, misalnya ini kita punya satu format seperti alat tukang, ada obeng, ada palu, ada tang, ada paku, ada macam-macam, ada linggis, ada semua masuk dalam box, toolbox, ya. Nah, kita mau melakukan perbaikan sungai seperti itu kan, mitigasi namanya kita tadi ya, samakan dengan mitigasi. Artinya, kalau persoalannya tadi tumbuh tanaman liar, apakah semua alat tukang dan kotak tadi keluar? Ya, pasti yang sesuai dengan itu ya, fungsi, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat ada tebing yang sudah pasangan batunya pecah-pecah, lepas-lepas, gitu ya, apakah semua toolbox itu keluar? Enggak. Nah, jadi kemudian ada lagi, apakah dia mesti keluar? Katakan misalnya rumputnya ringan, apakah alat tukang tadi mesti keluar? Enggak kan? Karena bisa kita cari sendiri masyarakat, iya kan? Nah, itu yang saya bilang, tindakan dalam operasi pemeliharaan sungai itu ada dua kategorinya, structural measure atau tindakan struktur fisik atau tindakan non fisik. Ya, kalau membersihkan selokan itu fisik atau non fisik? Selokan itu membersihkan selokan. Oh, non structural measure, ya. Dan kita tidak perlu alat, kita tidak perlu biaya yang besar, ya kan? Artinya itu dengan semangat gotong royong masyarakat, pemuda, itu bisa dilakukan permasalahan. Nah, sekarang kalau misalnya
ada longsor tiba-tiba, longsor ya karena hujan deras banjir bandang gerodok, kemudian ada satu sungai longsor. Kira-kira itu tindakan fisik apa non fisik pergaulan? Fisik bu. Fisik ya. Kemudian kita lihat lagi misalnya akibat longsor tadi atau erosi itu sekarang ada penebangan hutan secara besar-besaran, katakan di hulu das ya, cabut pohon, ditebang, diambil kayunya. Kemudian upaya yang kita harus lakukan adalah Supaya penanggulangan menangani kembali ya. reboisasi kan itu yang kita lakukan ya. Nggak mungkin sesuatu kita ambil nggak kita kembalikan kan itu reboisasi, penanaman kembali. Itu penanganan fisik atau non fisik? Itu bisa Non fisik ya. Iya betul. Malah ada Pak Lurah itu, Pak Kepala Desa itu kalau masyarakatnya mau nikah suruh tanam pohon ya kan? Itu kita anggap itu kecil. Malah sebenarnya kita andaikan besok hari kiamat di tangan kita ada sebutir biji apa, lemparkan kan itu ya, biji itu ya, kita nggak tahu kapan tumbuhnya kan gitu. Karena kita menganggap itu hal sepele, tapi sebenarnya itu yang menolong. Nggak sekarang tapi nanti, nggak sekarang tapi nanti, ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan mitigasi itu dibagi ada dua. Kalau ini penanganan fisik, ini non fisik. Kalau mau melaporkan besok, ini kita tidak perlu mengeluarkan semen, batu, macam-macam tukang berat, tidak perlu Pak, Bu. Misalnya kemudian kita hanya perlu mengajak masyarakat untuk gotong royong untuk membersihkan selokan karena selokannya tersumbat. Misal, ya. Nah, itu harus ada sense kita gitu. Kalau tanam pohon non fisik, kita mungkin hanya perlu mengambil beberapa bibit. Tapi daripada kita pasang reflectant dinding penahan tanah sepanjang apa namanya itu bukit barisan mau dipasang dinding penahan tanah supaya tidak longsor, berapa besar biaya itu kan kadang-kadang bisa muncul di kepala orang itu ya, reflectant sepanjang bukit barisan supaya tidak longsor. Padahal itu juga betul ya, menjamin kan. Jadi ada banyak, itu tergantung kita pilih mana yang lebih mudah, lebih cepat dan juga mencapai sasaran, gitu ya. Nah, ini nanti mungkin silahkan dibaca ya, Bapak ya. Ada di buku kegiatan mitigasi juga dalam buku pedoman peraturan nomor 4 tahun 2015 diambil. Kemudian silahkan lanjutkan. Nah, kebijakan itu ya, nah sasaran kebijakan itu yang penting tadi sehat, ya, tadi ya bayinya ya sehat bersih. Ya. Kemudian apa yang mempengaruhi itu bayi tidak sehat, tidak bersih? Tentu ada air mandi, air minum, air susu, makanannya, lingkungannya, tempat tidurnya gitu. Nah, apa yang mempengaruhi sungai? Yaitu hutan, lahan, ya kan? Itu mempengaruhi hutan. Kemudian tadi peran stakeholder ya, sasaran kebijakan. Sekarang ayo rame-rame kita ngajak masyarakat. Kalau kita berada di instansi, jangan kita mengabaikan masyarakat. Karena apa? Sekarang itu justru dia sebenarnya lebih tahu dari kita, ya. Dia lebih butuh dari kita, gitu. Jadi semangatnya aja yang perlu dijaga. Karena apa? Sekarang itu ada lagi rame-rame kampung tematik. Kalau di Eropa namanya citizen science. Semuanya masyarakat. Jadi ilmu yang saya pakai matrik, integral, apa segala software apa segala macam itu bisa dipadankan dengan apa citizen science. Contoh, kita pergi ke pantai,